Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di dalam program Petani Indonesia. Hari ini kita akan melihat perkembangan sayur sawi keriting, sawi putih, dan selada yang sudah saya tanam di hidroponik dengan sistem rakit apung, teman-teman. Nah, ini adalah perkembangan hidroponik rakit apung saya, teman-teman. Ini usianya sejak hari HSS ketika saya semai baru sekitar 28 hari. 28 hari pindah tanam, teman-teman, maaf. Jadi ini usianya baru sekitar 33 hari, teman-teman, karena belum sampai seminggu saya semai sudah saya pindahkan di sistem rakit apung ini, teman-teman. Nah, ini perkembangan belum sampai 1 bulan setelah saya pindah tanam, atau sekitar 33 hari sejak saya semai. Dan sebenarnya suhu di daerah tempat saya ini cukup ekstrim karena tanaman hidroponik rakit apung ini sebenarnya berada di dataran rendah. Kalau saya melihat di Google Map, ini hanya sekitar 26 meter di atas permukaan laut, dan sebenarnya lautnya tidak jauh dari sini, teman-teman. Jadi suhunya cukup panas, tapi kalau dilihat hasilnya cukup memuaskan, teman-teman. Ini keadaan sayur yang saya tanam. Dan memang untuk sawi putih ini, teman-teman lihat, ini adalah pertama kali saya mencoba tanam sawi putih. Cukup subur, daunnya lebar, tapi harusnya kan tidak seperti itu ya. Dia harusnya menutup, dan ada beberapa yang saya ikat sebenarnya, tapi yang lain saya biarkan karena ini baru pertama kali, saya belum berpengalaman untuk menanam sawi putih. Nah, hidroponik rakit apung ini sebenarnya sudah putaran kedua. Putaran pertama beberapa waktu lalu saya tanam sawi pakcoy dan bayam merah, dan hasilnya cukup, sebenarnya dari segi pertumbuhan cukup baik, tapi karena mungkin saya salah mengambil bibit, jadi sayurnya agak keriting-keriting, dan itu bukan masalah air atau masalah suhu, tapi masalah bibit, teman-teman. Nah, ini adalah kondisi sawi keriting yang saya tanam. Sebentar saya akan panen beberapa pohon. Nah, kita akan lihat bagian bawahnya, teman-teman. Nah, ini bagian bawah dari hidroponik rakit apung yang saya miliki. Saya menggunakan styrofoam dengan ketebalan 2 cm, 2 cm, 2 cm setengah, teman-teman. Nah, ini akarnya putih ya, teman-teman, bersih. Kita bisa lihat nih, ini menandakan bahwa oksigen yang terlalu di dalam air cukup baik. Nah, ya, ini airnya warnanya seperti ini karena waktu saya beli AB mixnya, ternyata yang larutan yang ada yang berwarna merahnya itu nggak ada di dalamnya, hanya ada yang warna hijau. Jadi AB mix saya yang satu bening, yang satu warnanya hijau. Jadi airnya warnanya jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya panen yang besar-besarnya dulu, teman-teman. Ini sudah saya panen untuk dimakan oleh anak-anak. Hasilnya seperti ini. Ini usianya masih cukup muda sebenarnya. Kalau secara ekonomi sebenarnya belum waktunya dipanen. Tapi karena di sini hanya kami konsumsi sendiri, jadi kami panen lebih cepat dan tidak dipanen sekaligus, teman-teman. Kami panen untuk kami makan sehari. Ini saya pilih yang kelihatannya besar-besar. Nah, ini sebenarnya terlihat cukup subur, teman-teman ya. Perkembangannya cukup, buat saya sangat memuaskan. Cukup ya, nggak sangat memuaskan lah ya.
memuaskan, intinya seperti itu. Ini sebenarnya warnanya nggak sekuning ini, cuma mungkin karena pengaruh kamera jadi terlihat kuning. Ini sawi keriting saya. Nanti saya akan menunjukkan hidroponik dengan sistem paralon teman-teman yang ada di tempat yang lain, punya saya juga. Itu lebih ekstrim karena itu saya tanam di dataran yang lebih rendah lagi. Kalau di sini hanya sekitar 26 mdpl dan itu sudah termasuk dataran rendah, cukup panas. Tapi di daerah saya itu lebih rendah lagi, hanya sekitar entah 3 meter di atas mdpl, saya juga kurang paham. Tapi intinya kalau air naik itu bisa sampai di bawah sayuran, di bawah instalasi yang saya tanam teman-teman. Bayangkan saja air laut naik sampai di atas itu, berarti itu tentu sangat rendah sekali. Nah, nanti di dalam video saya selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana perkembangan hidroponik yang ada di dataran rendah. Sebenarnya salah satu masalah yang dihadapi oleh para pejuang hidroponik itu adalah ketika menanam di dataran rendah. Hidroponik ini sebenarnya adalah tanaman yang ditanam di dataran-dataran tinggi yang suhunya menurut peraturan SOP-nya itu di bawah 30 derajat Celcius. Tapi di daerah tempat saya ini suhunya memang cukup ekstrim teman-teman. Tapi kita bisa lihat ya, ternyata bisa tumbuh dengan baik. Ini kita bisa lihat sayuran-sayuran yang sudah dipanen. Nah, ini adalah hasil dari hidroponik rakit apung. Nanti saya akan menunjukkan hasil-hasil lain dari hidroponik yang saya miliki, yang saya tanam di dataran rendah. Tetap dukung channel saya ini teman-teman dengan menekan subscribe, loncengnya, like-nya, komennya, supaya channel ini dapat berkembang lagi dengan memberikan tayangan-tayangan yang memotivasi teman-teman untuk dapat berkarya, khususnya di dalam pertanian, baik pertanian konvensional maupun pertanian rakit apung seperti yang sedang saya coba ini. Terima kasih teman-teman.